Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Guys, kalian pernah tahu nggak tahun 1920-an itu ada satu kasus eksorsisme atau pengusiran terhadap makhluk astral yang memasuki atau merasuki tubuh manusia, di mana kasus ini menjadi sangat terkenal di Amerika Serikat. Bahkan oleh sarjana teologi dan beberapa paranormal lain dikatakan bahwa kasus ini merupakan kasus eksorsisme yang paling banyak diberitakan, termasuk oleh majalah Times edisi tahun 1936. Pada tahun 2016, kasus ini diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Exorcism of Anna Eklund. Jadi jangan kalian skip dulu video ini, ditonton sampai habis, karena cerita aja kali ini akan ngebahas dengan lengkap tentang siapa itu Anna Eklund dan apa yang terjadi padanya sehingga dia bisa mengalami hal seperti ini. So, tanpa basa-basi, let's do this. Anna Eklund merupakan nama samaran bagi Emma Schmidt. Jadi nama ini diberikan oleh seorang teolog asal Jerman yang bernama Carl Vogel. Jadi dalam laporannya yang berjudul Begone Satan yang ditulis pada tahun 1935. Ada beberapa info mengenai identitas Emma Schmidt. Jadi ada yang mengatakan bahwa Emma ini lahir di Milwaukee tanggal 28 Maret tahun 1882 dan ayahnya bernama Edward Schmidt. Tapi data yang diambil dari theancestry.com itu mengatakan bahwa Emma ternyata lahir di Swiss tanggal 3 Juli tahun 1882. Orang tuanya bernama Joseph dan Anna Schmidt. Ayahnya yang bernama Joseph ini dikenal sebagai pribadi yang tidak baik. Jadi dia dikenal sebagai seorang alkoholik dan kerap kali bergonta-ganti wanita. Bahkan dia diduga berselingkuh dengan bibinya Emma sendiri yang bernama Mina. Dan oleh masyarakat sekitar, Mina ini dikenal sebagai seorang penyihir. Tapi untungnya, ibunya Emma, Anna Schmidt, itu adalah seorang penganut agama Katolik yang taat. Jadi bisa dikatakan bahwa Emma itu tumbuh di lingkungan gereja Katolik. Nah, pada saat Emma ini berusia 14 tahun, dia mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Yang tadinya dia itu sering sekali ke gereja, saat itu, setiap kali ke gereja dia merasakan badannya sangat sakit. Dia juga muntah setelah makan komuni atau roti perjamuan. Tidak hanya itu, Emma juga mulai berpikiran jahat tentang pastor-pastor di sekitar dia. Dia juga mulai menunjukkan rasa ketidaksukaan pada benda-benda yang bersifat keagamaan, seperti misalnya air suci, tulisan-tulisan doa dan sebagainya. Dan ada laporan yang mengatakan bahwa Emma ini mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan. Nah, oleh karena itu, ibunya Emma ini memutuskan untuk berhenti membawa Emma ke gereja. Setelah itu, Emma mengalami depresi berat dan dia menjadi seorang yang introvert. Dia sama sekali tidak mau berhubungan dengan dunia luar dan bahkan dia mengunci dirinya sendiri di rumah. Karena kondisi Emma makin hari makin tidak baik, akhirnya keluarga memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang pastor yang bernama Pastor Theophilus Risinger. Nah, pastor ini merupakan seorang imam kapusin yang berasal dari Bavaria, Jerman. Dan dia ini diutus langsung oleh Uskup Thomas Dunn. Pada tanggal 18 Juni 1912, pada saat Emma genap berusia 30 tahun, prosesi eksorsisme dimulai. Pada saat Pastor Theophilus ini bertemu dengan Emma ini mulai menunjukkan hal-hal yang aneh. Jadi dia mulai mendesis seperti kucing, dia mulai melolong seperti serigala, terus fisiknya juga banyak yang berubah. Dan saat itu Pastor Theophilus ini ingin mengetes apakah benar Emma ini poses atau kerasukan atau dia hanya terganggu mentalnya. Jadi saat itu Pastor Theophilus memerciki Emma dengan air suci palsu. Hasilnya Emma tidak bereaksi apapun. Setelah dilakukan prosesi eksorsisme ini, akhirnya Emma bisa terbebas dari iblis yang ada di dalam badannya.
dan dia bisa menjalani kehidupan normal. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Selama bertahun-tahun berikutnya, Emma ini mengaku bahwa dia selalu diikuti dan diancam oleh arwah ayahnya dan bibinya. Karena perasaan yang selalu terancam dan selalu merasa takut, akhirnya untuk kedua kalinya Emma meminta bantuan dari Pastor Theophilus. Dan pastor setuju untuk membantu dia, tetapi pastor ini ingin melakukan prosesi eksorsisme di tempat yang lebih terpencil. Oleh karena itu, Pastor Theophilus meminta bantuan dari seorang temannya yang merupakan pastor dari paroki Saint Joseph di Earing, Iowa. Jadi pastor ini bernama Pastor Joseph Stiger. Nah, Pastor Joseph ini menyarankan supaya Emma dibawa ke biara Suster Fransiskan yang letaknya memang terpencil. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1928, Emma dibawa ke biara Suster Fransiskan. Nah, di sana sudah menunggu 2 orang biarawati dan 1 orang asisten rumah tangga. Pada saat sampai di sana, Emma mulai lagi menunjukkan gejala-gejala yang sangat mengerikan. Dan kali ini lebih mengerikan dari yang pertama. Wajahnya itu mulai aneh bentuknya. Terus mata dan bibirnya itu membengkak yang ukurannya jauh sekali dari ukuran normalnya. Di situ dia mulai melolong seperti serigala. Dan Emma ini sempat mengamuk dan dia menolak semua makanan dan semua minuman yang diberikan kepadanya karena dia tahu bahwa minuman dan makanan itu telah dicampur dengan air suci. Kemudian prosesi eksorsisme dimulai pada tanggal 18 Agustus 1928. Pada saat prosesi ini dimulai, Emma yang tadinya dengan posisi terlentang di tempat tidur, tiba-tiba dia bangkit dari tempat tidur dan melayang tinggi, lebih tinggi dari pintu. Pada saat Pastor Theophilus memerciki tubuhnya dengan air suci, di situ kulitnya mulai rusak dan seperti terbakar, jadi mengeluarkan asap. Dia mulai mendesis lagi, mulai melolong lagi. Saat itu sebenarnya Pastor Theophilus sempat bertanya, siapa yang merasuki tubuhnya Emma? Dan Pastor Theophilus mendapatkan 1 kata untuk jawabannya, banyak. Jadi iblis yang di dalam tubuhnya Emma ini mengaku sebagai Beelzebub, Judas Iskariot, Joseph ayahnya Emma, dan Mina bibinya Emma. Dan di situ diterangkan bahwa Judas Iskariot itu bertugas untuk membujuk Emma supaya Emma mau mengakhiri hidupnya sendiri. Joseph ayahnya Emma ada di situ karena dia ingin membalas dendam. Ternyata ayahnya Emma ini dulu pernah mengancam Emma dan meminta Emma untuk mau berhubungan badan dengan dia. Tetapi Emma jelas-jelas menolak di sini. Dan Mina, bibinya Emma, ada di situ karena dia tuh ternyata telah mengutuk Emma dengan bantuan ayahnya Emma sendiri. Saat itu nyawa Emma ini benar-benar terancam. Tapi bukan hanya Emma yang terancam di situ. Ternyata Pastor Joseph sendiri itu juga diancam oleh iblis yang ada di dalam badannya Emma. Jadi dia ini diminta untuk mencabut surat izin untuk melakukan prosesi eksorsisme. Memang sebenarnya untuk melakukan prosesi eksorsisme ini, seorang pastor itu harus mendapatkan izin resmi langsung dari Vatikan. Beberapa hari setelah diancam, Pastor Joseph entah sengaja atau tidak, dia menabrakkan mobilnya ke dinding pembatas jalan. Tapi untung, Pastor Joseph bisa keluar dalam keadaan selamat. Nah, prosesi eksorsisme ini berlangsung selama 3 sesi. Jadi sesi yang pertama itu berlangsung dari tanggal 18 Agustus sampai 26 Agustus. Sesi yang kedua terjadi antara tanggal 13 September sampai 20 September. Dan sesi yang ketiga berlangsung selama 8 hari dari tanggal 15 Desember sampai 23 Desember 1928. Nah, di sini prosesi eksorsismenya ini benar-benar luar biasa. Pastor Theophilus dan Pastor Joseph benar-benar mengeluarkan effort mereka untuk menyembuhkan Emma. Prosesi eksorsisme yang berkepanjangan ini mengakibatkan kerusakan pada fisiknya Emma. Dan juga dia ini memuntahkan semua makanannya. Jadi organ di dalamnya juga mengalami kerusakan. Pada saat sesi ketiga dari prosesi eksorsisme ini, Pastor Theophilus dengan segala effortnya akhirnya membuat tanda salib dan dia menyiramkan air suci ke tubuhnya Emma. Di situ Emma berteriak dengan suara falsetto, suara tinggi yang ternyata diyakini adalah itu suaranya Mina, bibinya Emma. Dan akhirnya setelah Pastor Theophilus menyiramkan air suci ke tubuhnya Emma, Emma yang tadinya melayang tinggi,
dia kembali lagi ke tempat tidurnya dan dengan suara yang keras dia berteriak, "Beelzebub, Judas Iskariot, Joseph, Mina, neraka, 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 terpujilah Tuhan." Dan setelah itu, Emma terbebas dari iblis-iblis yang ada di dalam badannya. Nah, setelah prosesi eksorsisme ini selesai, akhirnya Emma kembali bisa menjalani hidupnya dengan normal. Dia bisa lagi bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dia bisa lagi kembali ke gereja, dan akhirnya dia dilaporkan meninggal pada tanggal 23 Juli 1941. Nah, mengenai kasus ini sebenarnya saat itu banyak pendapat yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ada pihak-pihak yang memang berpikir bahwa Emma ini benar-benar possessed. Dia benar-benar kerasukan. Karena dilihat dari prosesinya itu, dia menunjukkan gejala-gejala yang mengerikan. Tapi ada juga pihak-pihak yang mengatakan bahwa Emma ini sebenarnya tidak benar-benar kerasukan. Jadi mereka mengatakan bahwa Emma ini hanya terganggu mentalnya. Karena mereka tahu bahwa dulu Emma ini pernah mengalami depresi berat. Jadi mereka berpikir bahwa Emma ini hanya berhalusinasi saja. Tapi terlepas dari pendapat yang kontra ini, memang saksi yang ada mengatakan kalau orang halusinasi, apakah bisa dia melayang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pintu? Apakah bisa fisiknya sampai berubah, mukanya berubah segala macam? Ya, jadi mereka ini, saksi-saksinya ini menyatakan memang benar bahwa Emma ini mengalami poses atau kerasukan yang berkepanjangan. So, gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga berpikir bahwa Emma ini benar-benar kerasukan? Ataukah Emma ini hanya berhalusinasi saja? Kalian bisa share pendapat kalian di komen. Jadi sekian dulu cerita kali ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman atau punya cerita yang mau kalian share di sini dan mau aku ceritakan kembali, kalian bisa DM ke IG aku. Linknya ada di bawah sini ya. So, sekian dulu ceritaku kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu, share dan juga komen supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari aku. Aku Erika, stay freak. Bye.